Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para siswa semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya dan tetap bersemangat dalam belajar. Nah, pada pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai surat. Oke, untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis surat. Ayo, ada yang tahu ada berapakah kategori jenis surat? Yuk perhatikan layar berikut ini. Manakah yang termaksud surat pribadi dan surat dinas? Oke, jadi surat itu terbagi menjadi dua. Pertama surat pribadi dan kedua surat dinas. Kita perhatikan dulu ya gambar berikut. Yuk, pada surat satu ini menunjukkan keterangan surat, lebih tepatnya menanyakan kabar ya. Oke, sedangkan pada surat 2 yang mengirimkan adalah pihak sekolah. Jadi kira-kira yang mana ya kategori surat pribadi dan mana juga kategori surat dinas? Oke, silakan kunci jawabannya dan kerjakan pada buku latihan bahasa Indonesia. Nah, surat pribadi. Surat pribadi ialah bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama atau si pengirim dan orang kedua si penerima. Isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi yang lain. Ada juga nih pertanyaannya, kira-kira untuk siapa ya biasanya seseorang menulis surat itu? Selanjutnya, apa sih tujuan seseorang menulis surat? Oke, ini dua pertanyaan, silahkan dicatat dan dikerjakan pada buku latihan bahasa Indonesia. Selanjutnya, unsur-unsur surat pribadi. Pertama, ada tanggal surat. Kedua, alamat surat. Ketiga, salam pembuka. Keempat, pendahuluan. Kelima, isi surat. Keenam, penutup. Ketujuh, nama pengirim. Dan kedelapan, tanda tangan pengirim. Oke, ini adalah contoh dari sebuah surat pribadi yang mana ada keterangannya ya. Nih, pada bagian atas itu menunjukkan alamat dan tanggal surat. Berarti di mana sih tempat si penulis surat? Nah, di sini contohnya Malang. Tanggal berapa dia menulis surat? Tanggal 29 November tahun 2015. Lanjut yang kedua, salam pembuka. Nah, di sini bisa saja anak-anak semua jika ingin menulis surat bisa salam kangen, bisa ucapan salam assalamualaikum, bisa juga hai sahabatku apa kabar. Nah, kalau yang nanya kabar itu kalimat pembuka. Oke. Selanjutnya isi surat. Ternyata apa sih yang dibahas di surat tersebut? Sedangkan di sini menanyakan, Aim, setelah kami pindah ke Samarinda, kami dengar kamu bersekolah di sekolah bertaraf internasional. Bagaimana rasanya sekolah di sana? Liburan semester ini, aku dan keluarga berencana berkunjung ke rumah pamanku di Samarinda. Oke, berarti di sini saling ini ya, menanyakan kabar dan memberikan informasi. Nah, ternyata dia ingin juga pergi ke kota Samarinda. Lanjut, penutup surat. Nah, jelas ya kalau bahasa penutup pasti adanya kalimat udah dulu ya, sekian dulu ya, demikianlah surat dari saya. Itu adalah contoh kalimat penutup surat. Selanjutnya salam akhir. Bisa juga kalau antum ingin menulis surat, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di bawahnya. Oke? Dan lanjut di bawahnya nama dan tanda tangan. Nah, di sini apa isi surat pribadi di atas? Oke, kira-kira coba perhatikan. Ini ada contoh surat pribadi lagi. Kira-kira apa ya isi dari surat ini? Oke, ini adalah pertanyaan ketiga. Silakan kerjakan pada buku latihan bahasa Indonesia. Lanjut, kita masuk poin kedua, surat dinas. Jadi, surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Ternyata surat dinas ini dapat ditulis oleh pribadi atau atas nama suatu lembaga pemerintahan, perusahaan, atau organisasi yang ditujukan kepada lembaga. Selanjutnya,
Isi dalam surat dinas tersebut bersifat resmi berkaitan dengan kedinasan. Dan bahasa surat resmi itu singkat dan jelas serta berpola tetap. Lanjut, fungsi dari surat dinas. Pertama, sebagai dokumen bukti tertulis seperti pemberian izin, pengambilan keputusan maupun kesepakatan. Fungsi kedua, sebagai alat pengingat berkaitan fungsinya yang dapat dijadikan arsip. Ketiga, sebagai bukti sejarah atas perkembangan suatu instansi. Dan keempat, sebagai pedoman kerja dalam bentuk surat perintah atau surat instruksi. Nah, kita masuk pada struktur dari surat dinas. Pertama, adanya kop surat. Kedua, nomor surat. Lanjut ada tanggal surat, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, paragraf penutup, nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat, ya. Lalu nama dan tanda tangan si penulis surat. Nah, berikut adalah contoh sebuah surat dinas. Nah, di sini sudah ada keterangan strukturnya ya. Oke, bagian atas itu adalah kepala surat, diisi dengan nama lembaga. Jadi di sini lembaganya apa? Panitia Persami Klub Sains Biologi OSIS SMP Budi Luhur Jakarta Pusat. Berarti ini adalah sebuah lembaga sekolah ya. Tapi di bawah yang mengeluarkannya adalah OSIS. Lanjut, nomor dan tanggal. Di sini ada jumlah lampiran berisi inti antar tujuan surat. Dilihat di sini ada nomor surat, nanti akan dijelaskan. Lampiran berarti hanya satu berkas atau satu lembar. Perihal tentang apa? Permohonan izin. Lanjut, alamat surat. Nih, alamat ditujukan kepada siapa sih? Ternyata kepada Kuarcap Jakarta Pusat di Jakarta. Salam pembuka. Di sini bahasa resmi ialah dengan hormat. Lanjut, paragraf pembuka. Dalam upaya untuk lebih mengenal kawasan lingkungan pantai dan membantu kegiatan pelestarian lingkungan, Klub Sains Biologi OSIS SMP Mutiara 1 bermaksud mengadakan kegiatan perkemahan Sabtu Minggu. Oh, berarti bahasa pengantarnya di sini ingin mengadakan sebuah kegiatan. Inti surat, lanjut ya. Ungkapan untuk itu. Nah, untuk apa? Nih. Ingin meminta permohonan bantuan Bapak dapat meminjamkan 3 tenda besar kepada kami. Nah, terus paragraf penutupnya apa? Atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Lanjut, salam penutup, hormat kami. Tertanda siapa? Ketua panitia. Serta terakhir mengetahui capsek dapat dicantumkan untuk memperkuat nama dan tanda tangan. Ya, di sini bisa diterangkan juga. Lanjut, nah ini penjelasannya kop surat. Gimana sih cara membuat kop surat? Nah, di sini ada sebuah contoh. Pemerintah daerah Kabupaten Jember, Dinas Pendidikan, Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Jember, Jalan Jenderal Sudirman, ini alamatnya ya. Jadi cara penulisannya bagaimana? Nah, pada poin 1, 2 sampai 7 jelas ya keterangannya ya. Bagaimana sih cara menulis kop surat? Kedua, nomor surat. Nah, nomor surat dinas. Jadi susunan nomor surat dinas meliputi pertama kategori klasifikasi keamanan surat dinas. Kedua, nomor naskah atau nomor urut dalam 1 tahun takwin. Selanjutnya kode klasifikasi arsip, bulan, dan tahun terbit. Nah, ini contohnya nak ya. Negara di sini bagian R, jelas tanda panahnya merupakan kategori klasifikasi berdasarkan lembaga. 01 ini ada urutan naskah dinas, berarti naskah pertama yang baru keluar. Yang kedua, KP.01 itu merupakan kode klasifikasi. Yang selanjutnya ini adalah bulan, ya. Selanjutnya terakhir adalah tahun terbitnya. Oke, di sini ada contohnya ya, sudah lengkap. Lanjut, lampiran. Nah, bagian lampiran ini berfungsi sebagai petunjuk tentang segala sesuatu yang disertakan bersama surat yang dikirimkan. Bagian lampiran ini berfungsi sebagai petunjuk tentang
tentang segala sesuatu yang disertakan bersama surat yang dikirim. Ini contohnya lampiran 1. Ada 1 eksemplar atau jika berupa jilitan, lampiran 2 dan seterusnya. Alamat surat. Nah, di sini kata kepada tidak perlu ditulis pada kertas surat atau pada sampul. Contohnya nih alamat yang lengkap. YTH yang terhormat titik Direktur PT Rahayu. Jalan apa? Nih lengkap. Contoh yang lain. Ini ada contoh tidak lengkap ya. Yang terhormat Direktur PT Rahayu Bantul. Oke, harusnya ada alamat jelas. Nah, ini yang benar ya. Yang benar nih, yang benar. Berarti bagian 3 ini, contoh 3 ini adalah cara penulisan surat yang benar. Sedangkan bagian 3 ini tidak lengkap. Lanjut. Perhatikan pula penulisan yang salah berikut ini, oke? Hal atau perihal. Di sini hal surat disebut pula perihal surat atau pokok surat. Maka kata hal sama dengan makna kata perihal, yaitu perkara, soal. Nih, hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam penulisan surat. Hal surat ialah pertama, huruf awal kata hal atau perihal ditulis huruf kapital. Dan seterusnya, ini sudah lengkap penjelasannya. Ini contohnya, hal permohonan tenaga kerja. Oke. Lanjut, salam pembuka. Salam pembuka mempunyai beberapa fungsi. Ada sebagai tanda hormat penulis sebelum memulai bicara. Ada juga sebagai sarana menjaga dan memelihara hubungan. Ada juga penulisan salam pembuka dimulai dari margin kecil kiri dan bukan di tengah-tengah dan tidak pula menjorok ke dalam seperti paragraf. Beberapa contoh nih salam pembuka. Ada dengan hormat, Bapak yang terhormat, salam sejahtera, salam hormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam bahagia, salam pembuka. Lanjut, isi surat. Isi surat terdiri atas alinea pembuka, alinea isi, alinea penutup. Ini ada contoh alinea pembuka. Dengan ini kami memberitahu bahwa kami memohon agar Bapak dengan rasa gembira saya sampaikan bahwa bersama ini kami kirimkan, perkenankanlah kami melaporkan tentang. Nah, ini awalan ya untuk isi surat. Jadi bagaimana melanjutkannya? Ya tergantung kebutuhannya lembaganya untuk apa gitu ya suratnya ditujukan. Lanjut, alinea isi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat alinea isi. Adanya pertama menetapkan urutan maksud yang hendak disampaikan. Berarti harus jelas ya. Kedua, menuliskan masing-masing maksud gagasan. Selanjutnya menghindari pemakaian singkatan. Berarti jangan ada istilah yang tidak lazim, berarti harus jelas bahasanya, mudah dipahami. Selanjutnya memperhatikan bentuk-bentuk surat dan penulisan bagian-bagiannya. Lanjut, alinea penutup. Nah, di sini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat alinea penutup. Pertama, untuk menyampaikan harapan. Contohnya, besar harapan kami atas perhatian Bapak terhadap permohonan ini. Kedua, untuk menyatakan rasa terima kasih. Contohnya, atas kehadiran saudara kami ucapkan terima kasih. Alinea penutup ketiga, untuk menunjukkan suatu kenyataan yang telah disebutkan. Contohnya, demikian penjelasan kami, semoga bermanfaat bagi saudara. Keempat, untuk menyatakan penyesalan dan permintaan maaf. Contohnya, dengan perasaan berat kami, kembalikan surat permohonan saudara dan minta maaf yang sebesar-besarnya. Berarti bahasa penolakannya jelas ya. Dan salam penutup nih. Pada salam penutup harus disesuaikan dengan salam pembuka. Mengenai tempat penulisan salam penutup biasa ditulis di atas lurus dengan identitas pengirim surat. Contoh salam pembuka ya. Ini bagian contoh salam pembuka dan ini contoh salam penutup. Ya, kalau salam pembuka dengan hormat, contoh salam penutup, hormat saya. Kalau contoh salam pembuka, salam bahagia. Contoh salam penutupnya, salam Adinda. Terakhir, contoh salam pembuka, Assalamualaikum. Dan contoh salam penutupnya, wassalam. Lanjut, nama dan tanda tangan pengirim. Nah, pengirim yang dimaksud di sini bukanlah orang yang mengantarkan surat, melainkan orang yang menandatangani surat. Jadi, pengirim surat dinas ialah orang yang bertanggung jawab terhadap lembaga atau organisasi yang dipimpinnya.
Nah, di sini identitas pengirim dalam surat dinas biasanya terdiri atas 4 unsur. Pertama, jabatan pengirim, kedua, tanda tangan pengirim, ketiga, stempel atau cap dinas, keempat, nama terang pengirim, kelima, keterangan lain misalnya nomor NIP ya miliknya. Kira-kira apa sih isi dari surat dinas ini? Silakan, ini pertanyaan keempat. Kerjakan pada buku ya. Baik, cukup sekian pembahasan kita mengenai jenis-jenis surat. Semoga anak-anak semua dapat memahaminya ya dan bisa mengerjakan penugasan dengan baik. Sekian, assalamualaikum.